lagi bersama kami di Hibiru, Himasi Bincang Seru. Dari kami Divisi Akademik Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal, tempat di mana kita akan ngobrol hal-hal keren dan yang pastinya bermanfaat nih untuk kalian semua. Dengan saya Fitriana Vitasari sebagai host, dan saya Hana Nadia Rahma sebagai co-host yang siap menemani Kak Tata dan Biru Geng semua nih. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan lancar terus ya kegiatannya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget nih, apalagi buat mahasiswa yang suka belajar ke luar negeri, yaitu studi exchange sebagai ruang bertumbuh, membuka peluang global, dan mengembangkan diri mahasiswa. benar banget nih Kak Hana. Dan kita juga mengundang salah satu tamu yang paling keren loh, dan gak kalah keren juga. Bener banget nih Kak Tata, tamu kita kali ini pernah ikut studi exchange loh Biru Gengs. Oke, daripada nunggu lama-lama lagi, langsung aja gak sih kita sambut Kak Rafif ya? Betul, Silakan, silakan Kak Kak Rafif. Rafif, halo. Mungkin sebelum kita mulai boleh kali ya perkenalan dulu ke Biru Geng semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Rafif Rizkullah, saya mahasiswa akuntansi semester 7, saat ini sedang menempuh skripsi ya, untuk menuju wisuda. Oh iya, menuju wisuda. Nah, pengalaman saya di student exchange itu di Thailand di tahun 2024. 2024 Ya, berarti tahun udah kemarin. lama ya. Sekarang 2026 berarti udah 2 tahun lah, setahun lebih mungkin ya ikutnya. Tahun lebih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, belakangan ini tuh lagi ada kesibukan apa sih? Kesibukan saat ini sih sebenarnya banyak ya. Iya, apa Dari aja tuh? mulai kuliah yang paling penting. Iya. Terus selain itu ada usaha juga. Oh, usaha. Usahanya apa tuh Kak kalau boleh? Usahanya ada di kopi yang pertama. Di bidang kopi. Yang kedua ada fotografi juga. Fotografi, Foto booth. Ya. foto booth. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, berarti kan selain berkuliah Kakak juga mulai bisnis nih dari Ya. dari bisnis kopi ya tadi. Kalau boleh tahu tempatnya tuh di mana sih Kak? Biar Biru Gengs tuh pada tahu, biar pada mampir nih. Oh, iya. Sekalian promosikan sedikit ya Jangan kali lupa, ya. nah tempatnya di alun-alun Selawi sama di depan Universitas Bamada Selawi itu ada kedai kita, ada 2. Jadi ada 2 gerobak. Berarti memang Itu cuma cap di yang keliling. itu yang keliling. Berarti ada nggak sih kayak yang stand gitu? Standnya Bukannya masih keliling. dalam proses. Masih dalam proses. Berarti yang kemarin aku dengar itu Kakak baru buka yang dekatnya ini Jogja Mall Kota Tegal itu. Iya, karena di situ gimana? agak bermasalah, jadi mau kita pindah dulu. Mau dipindah lagi ya berarti. Gimana nih Kak Tata? Menarik ya. Kita berdua juga kebetulan suka kopi banget nih Kak. Oh ya, kawan-kawan cobain ya. Iya, nanti kita cobain deh abis dari sini ya. Oke. Nah, selama perjalanan ke sini gimana nih? Ada macet atau gangguan? Tadi Iya. gerimis sepanjang jalan tuh. Garis sepanjang jalan. Dingin banget. Kan dari pagi ya, cuacanya kayak betul. gini. Hujan terus. Iya. Berarti nih selain Kakak fokus berbisnis selama 7 semester ini ya berarti Iya. ya. Apa aja sih Kak pengalaman yang paling berkesan buat Kakak? Pengalaman sih ya, sebelum student exchange Boleh Itu atau ada- mungkin setelahnya? pemilihan Sinoksitong, duta wisata. Oh, duta wisata. duta wisata. Keren banget ya. Selain duta wisata ada apa lagi nih Kak? Setelah student exchange nih, duta wisata, pulang dari Thailand, terus ada namanya Instant Perintis Keuangan. Oh, Oh, insan iya, perintis perintis keuangan. Itu dari OJK. Oh, dari OJK. Berarti kalau salah se-Jawa Tengah ya Kak ya? Ya, jadi awalnya kita ditunjuk ada 2 orang mahasiswa, itu ditunjuk Pemkot, satu mahasiswa saya, satunya dari hukum, nah itu cewek. Nah satunya lagi dari ASN. Jadi kita bertiga berangkat buat training of trainers. Oh, training of Nah, trainer. kita dibekali dulu sama materi-materi yang kayaknya mau kita sampaikan ke masyarakat. Berarti kegiatannya tuh mirip-mirip kayak penyuluhan nih nggak sih? Ya, jadi tugasnya kita mensosialisasikan ke masyarakat tentang keuangan. Keuangan. Nah, balik lagi nih Kak tentang ajang duta wisata. Kalau boleh tahu, alasan awal atau pemikiran awal Kakak untuk ikut ajang duta wisata itu apa sih? Dan gimana sih prosesnya? Apakah panjang atau ribet? Boleh diceritain sedikit loh.
Sebenarnya sih nggak ada niat ya awalnya, cuman karena disuruh juga. Oh, disuruh. Awalnya disuruh dari dosen juga, suruh daftar ini. Terus akhirnya dari UPS kan lumayan banyak tuh yang daftar, ya udah daftar Iya. aja. Nah dari situ belum ada pengalaman apapun dari ajang seperti itu. Oh, berarti itu pertama kali Iya. ya. Kak Tata, wah keren banget, luar biasa Pertama banget kali nih. di ajang duta-duta kayak gitu. Berarti kakak berani memulai untuk pengalaman baru Ya, ya. pengalaman baru. Nah, kalau boleh tahu ngomong-ngomong soal ajang duta wisata nih Kak. Kan Kakak waktu itu karena dipilih dan Iya. disuruh ya. Nah, itu pada saat itu Kakak apa sih yang terlintas kenapa bisa tertarik mau dan mau ikut untuk ajang tersebut? Penasaran aja sih, karena aku pengennya tuh nyoba yang baru kadang. Jadi ikut aja dah, karena nambah pengalaman juga ya. Terus masih ada teman-teman yang ikut, akhirnya ya udah ikut aja. Kebetulan kan waktunya juga bisa. Iya, Berarti Ya, lagi luang banget Iya. ya, berarti waktu itu. Jadi akhirnya memutuskan Iya. untuk ikut ajang duta wisata tersebut. Nah, kita balik lagi nih ke perbincangan utama kita ya, Kak Tata iya, ya. betul. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas pada pembahasan utama kita yaitu studi exchange Studi misalnya. exchange, ya. Nah, menurut pendapat Kakak sendiri, studi exchange itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya student exchange itu pengalaman untuk kita belajar di sana ya. Bagaimana kita tahu budaya sana, terus metode belajar di sana gimana, terus karakteristik orang-orangnya tuh gimana. Kan itu pasti beda itu. Iya, betul. Walaupun cuman sebulan itu sit in ya, tapi itu udah kita tahu lah di kampus sana tuh gimana, beda banget lah sama di sini. Oke. Nah, selama di Thailand itu Kakak ngerasa ada perbedaan dari cara pembelajarannya Thailand dengan Indonesia atau tidak? Pembelajaran pasti beda sih. Yang pertama kalau di kelas itu lebih banyak prakteknya, lebih banyak mahasiswanya berinteraksi. Berarti di sana lebih aktif ya, Lebih Kak, aktif, daripada kampus di Indonesia mungkin Ya, ya, yang betul. Kakak rasain sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, awal-awal waktu Kakak ke Thailand, Mm-mm. pastinya itu ada yang namanya adaptasi. Ya, Gimana sih caranya Kakak beradaptasi waktu di Thailand waktu itu? adaptasi dalam hal apapun ya. Iya, Apapun, adaptasi mungkin karena kayak di lingkungan kehidupan, baru, iya. Kan gaya awalnya di hidupnya. Indonesia nih, terus tiba-tiba, ih aku ke Thailand. Mungkin ada perbedaan signifikan antara gaya hidup di sana dengan Iya. di Indonesia atau apa? Kalau karena datangnya malam nih ya. Oh, datangnya Ya, datangnya malam. tengah malam sampai sana. Terus disambut teman-teman karena di sana kampusnya boarding. Oh, boarding Iya. house. Oh, boarding kampus gitu. Jadi apa namanya asramanya ada di sana juga. Berarti kampus sama asrama Ada deketan. asramanya ya. Satu gedung. Oh, satu gedung. Cuman di lantai malah. di lantai 3 kalau ini tempat yang asramanya. Asramanya di lantai Berarti 3. perbedaan antara lantai Ah, aja. Itu sekitar jam 12 malam lah, Mm-mm. setengah 1 pagi itu. Ya masuk ke kamar tuh, oh kan ada 8 ini nih, 8 kasur. Oh, Ya mereka Iya. jam segitu masih pada belajar, lagi pada belajar. Wah, jam 1 Karena malam, Kak. tidurnya ternyata sampai jam 2 loh. Jam 2 malam baru tidur. Wow. Keren banget sih. Karena kelasnya juga agak siang. Oh, Mulainya sih, ya. Berarti Ya nggak paling ada- pagi jam 9 lah paling pagi. Nggak sampai jam 8. Berarti memang di sana tuh belajarnya tuh lebih lama ya, lebih malam. Tapi Iya. emang kebiasaannya di sana atau Biasanya di sana. Jadi kalau libur pun mereka emang nggak nyentuh, biasanya nggak nyentuh buku. nggak nyentuh Kalau buku? emang libur ya udah libur. Libur-libur udah Pas, melakukan ini ya, kegiatan yang Iya, lain iya, ya iya, di luar karena kayak udah libur sekolah liburan, atau iya. kampus kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, setelah Kakak merasakan perubahan itu, ada nggak sih eh, perubahan yang paling Kakak rasain dalam diri Kakak? Yang tadi katanya ini kan di sana itu lebih sering belajar sampai Ya. malam. Itu Kakak ikut ke bawah nggak sih sama kebiasaan sana? Kalau sama kebiasaan sana ikut ke bawah. Cuman apa namanya setelah balik lagi ke sini ya, Iya. karena jam tidurnya berbeda, terus kesibukannya juga bertambah ya. Akhirnya ya saya apa namanya adaptasi sendiri di sini. Nggak Jadi seperti ya di sana lagi. berarti balik lagi ya kebiasaannya kayak waktu pertama kali di Indonesia. Iya. Oke, oke, oke. Karena cara belajarnya juga di sana kan
eh, tugas-tugasnya berbeda, nggak kayak di sini. Oh, tugasnya beda. Boleh Kalau dikasih di sana contoh nggak? seringnya tuh diskusi berkelompok gitu. Lebih Dan condong itu ke diselesaikan, dedikasi ya sebenarnya. diselesaikan dalam waktu dekat, nggak dibawa sampai ke rumah gitu. Berarti tugas nih dikasih, Ya kalian harus mengerjakan langsung, biasanya sekelompok. dosen kayak gitu. Langsung hari Langsung, itu juga iya, deadline-nya. nanti langsung presentasi atau Oh, langsung presentasi iya, juga. praktek Oh, gitu. gitu. Berarti memang dari sananya tuh tidak ada menerapkan pekerjaan rumah atau di bawah jarang rumah. ya, jarang. Oh, jarang banget. Jarang. Oke. Menarik sih, cukup apa ya? Mau cobain sana. Pengen sih, Kepengen cuma sih, kayaknya ya. negaranya aja kali ya. Aku lebih pengen ke Taiwan, ada nggak sih Kak kalau dari UPS ini? Taiwan, Iya. magang kayaknya ada sih. Kalau magangnya ada, tapi Mungkin mungkin ada ya. studi exchange-nya belum ada kali ya. Seringnya Thailand. Seringnya Iya. Thailand. Nah, gimana Kakak? Nah, nah apa ya? Selama di Thailand itu kan pasti ada saatnya dimana kakak ngerasa asing nih. Ya, Ya. pastilah. Nah, itu gimana caranya kakak mengatasi rasa tersebut? Kayak bisa dibilang kalau sama anak sekarang itu homesick. Oh iya, Ya, homesick. itu gimana caranya kakak? Karena kita kan berangkat bertiga nih. Iya. Sebenarnya yang homesick tuh yang cewek. Oh, Terlalu ya karena jarang jauh sama orang tua gitu kan. betul. Karena dia terlalu kepikiran, nangis gitu kan. Ya akhirnya kita yang cowok-cowok yang ini, yang diemin gitu. Gak sabar gitu, masih lama kan, masih awal-awal gitu. Akhirnya kita ajak keluar jalan-jalan. Terus makan apa gitu kan. Ya ngelihat kebudayaan di sana. Ya, biar buat ngelupain loh homesicknya itu. Mengalihkan gitu lah ya. Terus teman-teman di sana kan juga baru ya. Iya. Teman-teman baru itu ya akhirnya mereka juga tahu, oh dia nih kayak gini homesick gitu. Akhirnya mereka ngajak main, oh yuk main ke sini kalau selesai kelas gitu, sorenya. Berarti memang teman-temannya tuh friendly banget ya kayak di sana. Friendly, ya. Nah, ngomongin tentang homesick nih, itu kan salah satu tantangan yang kita alami nih Kak. Ya. Salah satu tantangan mungkin yang paling sering dialami sama mahasiswa nih, itu soal bahasa. Ya, Pastinya soal kan, bahasa. iya bahasa dari Indonesia sama bahasa Thailand itu kan beda banget. Gimana sih cara kakak menghadapi kendala tersebut? Kalau bahasa sih, kalau sama-sama mahasiswa sama dosen bahasa Inggris tetap. Oh, berarti Ya. kampusnya tetap pakai bahasa Inggris ya? Mereka rata-rata bisa, kecuali kita keluar. Kita mau gimana keluar dari tuh? kampus nih, mau makan atau mau beli apa gitu. Tuh rata-rata orang sana juga susah, bahasa Inggrisnya nggak bisa. Berarti kalau misalkan kakak lagi jalan-jalan nih Kita sama perlu bawa teman-teman, translate. Oh, translate-nya Google temen Translate. Thailandnya ya berarti atau gimana? Bisa kayak gitu atau bisa pakai Google. Oh, pakai Google, tapi bener banget sih. Soalnya kan sekarang itu apa-apa bisa dari Google ya Kak, apalagi untuk translate kayak Nah, gitu bisa kan lebih langsung kan. gampang. Iya, Pakai betul voice. betul. Cuman kalau pakai, sempat belajar bahasa Thailand juga, terus langsung dipraktekin nih. Karena kita udah tahu ngucapnya apa, nanti di sana jawabnya tambah ribet. nah kalau boleh tahu nih Kak, boleh dicontohin nggak sih bahasa Arab yang kakak tahu? Apa ya? Mungkin kayak Mungkin yang udah tahu kan perkenalan. sawadihap, Sawadikap. sawadiha. Oh, kalau Bedanya misalkan itu cewek, sawadiha itu cewek ya kan. Nah, oh gitu, kalau hap sawadika. cowok ya. Berarti yang selama ini kita tahu sawadikap itu ternyata untuk cowok. Oh iya, aku pikir tuh di sana sama aja loh, kayak Beda. yang penting tuh sawadikap gitu. Ya, Ternyata beda beda. ya, ceweknya tuh pakainya ka. Ha ya. Ka. Nggak ada Oh, P-nya. ka. Hap. Oh, Kalau hap itu cowok. cowok. Boleh gak sih Kak dicontohin nih perkenalan dalam bahasa Thailand? Lupa lo perkenalan tuh. Aduh. Udah hampir 2 tahun. Udah lama ya soalnya. Mungkin yang kakak tahu kayak ucapan terima kasih tuh gimana, sapaannya tuh gimana. Paling sering tuh kalau di luar paling mau beli apa, terus Iya. tanya harganya berapa nih, taurai. 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 Ya, taurai. Taurai. Ini berapa gitu. Oh, harganya kayak Kalau gitu. untuk penyebutan mata uang gitu gimana Kak? Bat. Misal 20 bat, sip bat gitu. Shipbat, Shipbat. itu 20 bat. Nah, sip bat. Gitu. Oke. Terus rata-rata di sana penjualnya juga udah ada ininya sih, kayak press listnya udah di depan makanannya. Oh, Jadi menunya lebih itu. gampang ya. Oke. Gitu.
setelah kita dengar dari pengalaman Kak Raffi soal exchange ini, mulai dari adaptasi, perubahan diri, serta tantangan, sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman Biru Gengs nih Kak, yaitu tips and tricks untuk mengikuti program studi exchange. Nah, betul nih. Jadi di segmen ini kita bakal tanya langsung ke Kak Rafif, apa aja sih yang harus disiapin, terus tipsnya biar kalian tuh bisa ikut dan lebih berani untuk mengambil kesempatan program studi exchange ini. Mungkin Kak Rafif boleh diceritain gimana sih tips and Informasikan kepada tricksnya? teman-teman Iya. Ya, tips and triknya untuk teman-teman nih yang pengen cobain sit in atau sekedar exchange yang kan ada yang programnya 1 minggu ada tuh, yang short ya. Oh 1 iya, minggu ada. yang short. Yang penting kalian kuasailah paling nggak bahasa Inggris. Terus yang kedua tentunya ada biaya dari mahasiswa pasti, itu yang perlu disiapkan. Terus tentu kalian cari dulu di internet tuh bagaimana kebudayaan di sana yang perlu kita hormati, terus kita ikuti. Jadi jangan sampai baru sampai sana ternyata membuat ulah ya. Oh iya, betul betul Itu betul. bahaya sekali. Yang paling bahaya itu ya. Kalau di Thailand kan banyak budaya-budaya yang masih sakral nih. Iya. Nah, di sana tuh ada kayak di Bali gitu, ada sesajen yang memang di depan rumah banyak tuh. Jangan sampai kita tendang atau apa. Oh berarti memang masih kental banget ya Masih Kak? kental banget ya. Yang sakral-sakaran kayak gitu ya. Terus apa lagi Kak yang perlu disiapin selain itu? Yang perlu disiapin mental Mental. ya harus siap itu. Apalagi kalau berangkatnya sendiri. Oh iya sih, bener pasti kerasa tertekan mungkin Iya. ya awal-awal Apalagi kalau berangkatnya baru sama pertama nih. keluar negeri ya. Iya, betul. Baru pertama keluar negeri. Sampai di sana kan kita nyari orangnya aja, nyari pihak kampusnya itu udah bingung. Oh berarti memang dari kampusnya tuh nggak ngejemput ke bandaranya langsung atau gimana? ya Jemput waktu ke bandara cuma kan di luar. Oh di luar. Terus kan kita nggak tahu wajahnya juga ya. Oh Iya, iya betul, betul 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 betul. Terus tips lainnya apa lagi ya? Mungkin berkasnya Kak yang harus dipersiapkan. Iya dok. Berkas-berkas sih pasti kayak paspor itu udah pasti. Terus nanti kita ngisi formulir dari kampus sana, itu nanti kita isi di sini. Dikirim via email. Nanti dibantu semua sama OCIA UPS yang urusan internasional. Berarti kalau misalkan nih kita sebelumnya nggak punya paspor atau Iya. nggak punya visa, itu bakal dibantuin dari pihak kampus kah? Atau Gimana? kita Nanti dibantu bikin surat, jadi kita ajuin ke imigrasi, Mm-mm. nanti ada surat dari kampus bahwa ini mau student exchange, jadi nggak dipersulit, bakal dipermudah. bakal dipermudah ya Karena ada, karena tujuannya di sana jelas. iya. Karena saat ini banyak kalau ke luar negeri itu di stop dulu karena takutnya mau jadi pekerja ilegal gitu. Iya benar-benar itu beberapa tahun ini ya Iya. rame banget karena kan keluar negeri tapi nggak tahu alasan yang Iya. jelasnya tuh apa. Ternyata dia mau kerja yang Iya. ilegal gitu. Nah, berarti digampangin ya sama pihak imigrasinya Iya. karena dibantuin sama surat dari kampus. ya jelas. Kalau boleh tahu nih Kak, kita balik lagi nih ke bagian tentang ini ya, perubahan nih. Selama Kakak di sana, pastinya kan ada hal-hal yang merubah tentang pandangan Kakak nih tentang masa depan. Mm. Kalau boleh tahu sekarang gimana sih setelah ikut exchange, pandangan Kakak tentang masa depan tuh gimana? Pandangannya kalau setelah dari sana ya, Iya. ya bahwa kita perlu mengeksplor lagi bahwa jangan di Indonesia terus lah, Betul. bahwa di dunia luar tuh lebih banyak yang belum kita tahu. Jadi kita perlu Explore cari tahu lagi, pengalaman baru iya ya pengalaman baru. kayak. Kalau bisa emang langsung, kalau enggak ya kita belajar lewat internet atau apa, bagaimana di sana. Mungkin kalau buka usaha di sana gimana, itu ternyata lebih menjanjikan. Oh berarti di sana usaha tuh lebih Lebih menjanjikan menjanjikan ya? ya. Thailand entah tuh di Malaysia. Karena apa tuh menjanjikannya tuh di bagian konsumennya kah atau? Ya kan konsumen tentu di sana lebih banyak turisnya. Oh iya betul. benar. Nah ngomongin tentang
masih studi exchange nih Kak ya. Kalau menurut Kakak nih, sesuai pengalamannya Kakak, studi exchange ini sejauh mana sih dia bisa membuka peluang di global? Misalnya kayak tadi tentang hal relasi internasional sama karir mahasiswa itu di masa depan. Untuk membuka relasinya ya, itu pasti ke teman-teman kita. Di sana nggak cuma dari teman-teman Thailand sih. Jadi kita ketemu orang-orang mahasiswa Filipina, terus Myanmar. Mereka banyak yang kuliahnya di Thailand. Berarti bukan studi exchange ya Kak? Berarti memang dari luar negeri, tapi Mereka ya. iya kuliahnya di di situ. Thailand, Iya, kuliah di dengan Thailand. sengaja mungkin ya, karena mungkin kampusnya bagus Iya. atau itu. Seperti itu. Dan rata-rata mereka yang kuliahnya masuk ke Thailand ya, Iya. orang-orang yang memang punya, orang-orang berduit lah. Oh, Karena biayanya nggak Ya, ini ya, lumayan nggak fantastis. nggak lumayan murah. fantastis Iya. ya Kak, mahal ya. Ngomong-ngomong soal Thailand nih Kak, Kakak di Thailand itu udah sempat kemana aja tuh Kak? Explore Di Thailand ya, Iya. kayaknya banyak ya, karena 30 hari itu apa namanya, di sana selain kita jalan-jalan sendiri juga diajak dari pihak kampus. Oh berarti mungkin kayak ada agenda dari kampusnya. Cuman di sana paling banyak kayak apa namanya, wisata-wisata tuh yang kebudayaan gitu, yang budaya-budaya. Karena budayanya masih kental kan di sana. Oh iya betul Kayak betul. di sini tuh candi-candi gitu, banyak kan kayak gitu. Terus kalau nggak kayak gitu ya ke market, berarti mungkin Chinatown atau black market gitu. Apa tuh black market, kayak kuliner kah atau Kuliner aja. kuliner? Emang aku sempetnya, black market ini apa gitu kan? Iya. Ternyata Karena asing di kita. iya, ya. black market ternyata Berarti kayak kuliner. tempat pasar malam gitu Iya, ya pasar Kak, malam. buat kuliner. Cuman kulinernya emang Thailand semua. Ada nggak sih Kak makanan favorit Kakak dari Thailand? Yang harus kita coba banget nih kalau misalkan kita lagi ke sana? Itu papaya salad, Papaya salad. papaya Apa tuh salad. isinya Kak kalau boleh tahu? Sayuran, terus ada seafoodnya, Seafood kayak udang, Udang. terus ikan matang atau mentah? mateng. Oh matang, kirain mentah. Kayak mentah itu, yang udang yang terbang-terbang itu, Oh, iya. wah. Itu gimana yang itu ikan itu. rasanya? Kakak pernah nyoba di sana? Itu pernah. Gimana Sebenarnya rasanya? ya kurang suka. So, Kalau di sana dominannya asin, manis, asin, Asam ya, kalau asam, nggak salah. pedes, udah. pedes, asam pedes. Asam pedes. Kamu cocok nggak sama Kalau asam pedes, pedes di sana gitu? pedes banget. Asin, iya asin asam juga oke sih. Cuman kalau misalkan udang kecil terus hidup tuh kayak Yang wah, masih Pak, terbang-terbang kan gitu banyak ya. makanan yang ekstrim kayak gitu di sana. sensasinya agak gimana gitu. Nah, selain udang kan pasti ada makanan yang lain tuh kayak anti mainstream. Pernah nggak Kak Iya. nyobain? Yang Yang- seperti kayak kalajengking lah atau ulet sabu. Ada, cuman nggak nyobain, itu udah ngeri ya. Lihatnya aja udah ngeri ya Iya. Kak, apalagi kalau harus ngerasain langsung kayak aduh. Ya cuman agak bahayanya di sana olahannya kan banyak yang mengandung babi gitu. Iya, iya, jadi betul. harus pinter-pinter pilih-pilih Iya, juga ya pilih-pilih. makanannya. Kalau nggak tanya dulu ke penjualnya. Mm-mm. Cuman kalau yang warung makan nih nyediain babi, otomatis di alat masaknya kan udah kena ya. Iya. Betul. Jadi emang susah di sana, agak susah soal makanan yang bener-bener halal gitu. Oke. Itu cara membedain makanan halal dengan yang tidak halal itu gimana? Kalau street food itu susah ya bedanya. Iya. Ya, kecuali emang ada tulisannya olahan ayam, ada olahan daging. Kalau main aman sih belinya ke supermarket. Jadi yang udah ready tuh ada logo halalnya. Oh, Itu tinggal di microwave aja. Nanti. Oke. di situ cukup banyak yang sudah terverifikasi halalnya. Ya paling 20% ya, sedikit banget. Oke. Oke nih, nggak kerasa ya Kak ya, kita udah Iya. panjang banget nih ngobrolnya dari pengalaman awal, terus tantangan-tantangannya, makanan-makanan di sana ya Kak Tata ya. Ternyata cukup menarik ya, tapi tetap ada takutnya juga karena makanannya tuh aneh-aneh juga. Iya, makanannya lumayan ngeri-ngeri. Oke, setelah kita dengar banyak cerita seru tentang pengalaman Kak Rafif, mulai dari perubahan diri, tantangan yang Kak Rafif hadapi, sekarang
Mungkin Nah, mungkin sebelum kita ke closing nih Kak, sebelum kita penutupan, ada nggak sih pesan-pesan buat Biru Gengs di rumah yang lagi ngedengerin podcast kita hari ini? Pesannya untuk kalian semua, entah siapapun yang memang pengen keluar negeri atau sekedar mau jalan-jalan atau mau belajar di sana, harus mengutamakan keamanan diri sendiri ya. Jangan ceroboh kalau di negeri orang. Terus kalau mau sebagai mahasiswa belajar di sana juga jangan jadi mahasiswa yang sikapnya tuh kayak di Indonesia sini loh, seenaknya sendiri gitu. Karena di sana kan punya peraturan sendiri ya. Iya. Kalau bisa sampai sana tanya peraturan dulu, bagaimana peraturan di dalam kelas, terus perkuliahannya gimana, itu kita harus tanya dulu. Oke, baik. Nah, Biru Gengs, jangan lupa ya, itu dicatetin lah, boleh lah, itu kan pesan-pesan dari Kak Rafif nih. Nah, baik. Dari obrolan kita hari ini bisa disimpulin nih, kalau studi exchange itu bukan hanya sekedar berkuliah di luar negeri, tapi juga sebagai ruang bertumbuh yang sangat berharga bagi mahasiswa. Melalui pengalaman internasional ini, mahasiswa itu dikasih kesempatan loh buat keluar dari zona nyaman, mengenal budaya baru, memperluas cara berpikir dan mengembangkan diri secara lebih maksimal. Selain itu ya, studi exchange ini itu membuka peluang global dari jaringan pertemanan, kesempatan akademik, dan peluang karir mahasiswa di masa depan. betul banget. Memang ada tantangan yang harus dihadapi, tapi dari tantangan itulah kita memulai proses pendewasaan diri dan perubahan diri yang lebih baik lagi. Nah, pada akhirnya pengalaman exchange bukan hanya pergi ke luar negeri nih, tapi itu merupakan ajang yang membuat kita untuk upgrade diri sebesar-besarnya dengan percaya diri lagi dan membuat relasi yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Ya, Rafif sama-sama, udah Kak. datang bareng kita hari ini sharing-sharing tentang hal studi exchange tadi sama yang hal-hal yang lainnya ya. Nah, Biru Gengs, gimana nih? Jangan lupa ya, nanti pesan-pesan yang penting harus kalian catetin. Dan mungkin podcast kita udah sampai hari ini aja, sampai sekarang aja kali ya. Iya, betul. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Biru Gengs. Bye-bye. Bye-bye.